Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur, berterima kasih untuk hari ini. Kita boleh berkumpul bersama untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya saya bukan orang baru di tempat ini, tapi baru datang lagi Bapak Ibu ya. Puji nama Tuhan, saya ingat 26 Januari saya ada di tempat ini. Mungkin Bapak Ibu sudah lupa khotbah saya. Nanti mungkin sebentar dalam khotbah saya coba sedikit ulik Bapak Ibu ya. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai 3 ujian orang percaya. Kita buka dalam Lukas pada pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Lukas pada pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya lihat waktu saya dulu Bapak Ibu ya. Karena kadang suka terlalu lama berkhotbah Bapak Ibu. Jadi saya lihat waktu saya biar saya tahu di menit keberapa saya berhenti. Coba kita buka Lukas pada pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Boleh Bapak Ibu kita baca bersama-sama? Yang bawa Alkitab manual, yang bawa Alkitab di handphone sucinya boleh kita baca bersama-sama. Lukas pada pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan dengan judul pencobaan di padang gurun. Yesus, ayo Bapak Ibu kita bersama, yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan. Lalu dibawa oleh Roh Kudus jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, anak manusia bukan dari roti saja, hidup dari roti saja. Ayat yang kelima. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa ini serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Ayat yang ke-7. Jadi, jikalau engkau menyembahku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di pupungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Ayat yang ke-13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Yesus selesai dibaptis, ingat baik, di pasal sebelumnya, di pasal yang ketiga, Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu Saudaraku. Setelah Yesus dibaptis, langsung dilanjutkan dengan adanya pencobaan. Artinya di sini kita melihat yang dicobai adalah Yesus dalam konteks ini sebagai manusia, Bapak Ibu Saudaraku, yang baru selesai dibaptis. Yesus baru menyala, Bapak Ibu Saudaraku. Menyala, sangat menyala imannya. Makanya hari ini kan kalau kita dengar menyala abangku, itu bahasa rohani Bapak Ibu. Coba kita buka Roma 12 ayat yang ke-11. Boleh media boleh bantu saya? Roma 12 ayat yang ke-11. Roma pada pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Ya, di handphone juga boleh Bapak Ibu buka. Saya coba bantu Roma pada pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Di sini katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan
layanilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara dengar baik. Hari-hari ini banyak perkataan yang sesuai dengan Alkitab. Amin. Kalau Bapak Ibu nggak tahu, saya akan tanya kembali. Saya waktu khotbah di tempat ini, waktu itu saya katakan kepada Bapak Ibu, supaya kita bisa tahu firman Tuhan, satu hari kita baca. Kita baca ada dua pilihan. Kalau Bapak Ibu baca satu hari 5 pasal, berarti dalam 1 tahun kita selesai membaca Alkitab. Itu berurutan dari Kejadian, Keluaran, sampai Wahyu. Tapi opsi yang kedua, orang Kristen itu harus dikasih 2 opsi Bapak Ibu. Kalau cuma 1, nanti dikira kita maksa. Yang kedua, kalau 1 hari 1 pasal, berarti dalam jangka waktu 5 tahun, kita selesai membaca Alkitab Bapak Ibu Saudaraku. Selagi Bapak Ibu nggak baca, kalau saya diundang di tempat ini, saya akan ingatkan ini terus menerus Bapak Ibu Saudaraku. Bukan berarti harus diundang terus Bapak Ibu, tetapi artinya kalau ada kesempatan di tempat ini, saya akan mengingatkan itu. Kenapa? Karena firman Tuhan itu senjata orang percaya Bapak Ibu. Firman Tuhan adalah senjata. Kalau kita nggak baca firman Tuhan, kita nggak punya senjata. Makanya kita bisa jatuh ke berbagai pencobaan. Kita bisa dibuat, ya kita bisa menyerah sama keadaan kita hari-hari ini. Kenapa? Karena kita nggak punya senjata. Makanya kalau kita baca firman Tuhan, kita akan menyala setiap hari. Amin. Makanya menyala abangku di luar sana kalah Bapak Ibu Saudaraku sama kita yang suka baca Alkitab. Makanya dikatakan begini, kalau kita, Yesus yang baru selesai dari dibaptis di sungai Yordan, lagi dalam menyalanya Bapak Ibu Saudaraku, rohnya lagi kuat, Yesus ke padang gurun. Kemudian dibawa oleh Roh Kudus di padang gurun, dicobai Bapak Ibu Saudaraku oleh si iblis. Di sini kita melihat, biasanya iblis mencobai orang yang rajin ibadah Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita melihat dalam konteks ini, iblislah yang akan rajin untuk suka mencobai orang yang rajin ibadah. Iblis akan rajin untuk mencobai orang yang rajin membaca Alkitab. Iblis akan mencobai orang yang suka doa, orang yang suka pujian penyembahan. Itulah yang dicoba Bapak Ibu Saudara. Di mana kalau yang nggak suka gereja? Nggak usah dicoba. Dia sudah dicobai oleh keinginannya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Makanya ketika kita rajin dalam iman kita rajin dalam hal-hal rohani Bapak Ibu Saudaraku, pasti banyak tantangan. Kenapa? Supaya tantangan itu membawa kita semakin hari kita naik level. Tantangan itu membawa iman kita semakin naik Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan gak mau iman kita cuman biasa-biasa saja. Tapi Tuhan mau iman kita naik. Tuhan mau kita punya cara yang berbeda. Ketika kita punya Alkitab, kita baca. Jangan sampai kita orang Kristen, biasanya orang Indonesia Timur, orang Tapanuli. Dulu saya masih kecil Bapak Ibu, kalau ada opa oma yang meninggal, ditaruh Alkitab di samping Bapak Ibu Saudaraku. Baca Alkitab, bukan pada saat kita dipanggil Tuhan, tetapi baca Alkitab pada saat kita hidup. Kenapa? Kalau kita baca Alkitab, iblis juga tahu firman Tuhan. Jangan sampai kita diputar balikan oleh iblis, karena kita nggak tahu kebenaran yang sesungguhnya. Jadi hari ini saya akan bagikan ada 3 ujian orang percaya. Yang pertama, ujian yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, terdapat pada ayat yang ketiga. Dikatakan, lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Bapak Ibu Saudaraku, ujian yang pertama bagi orang percaya adalah ujian kebutuhan. Kalau saya namakan namanya ujian kebutuhan. Yesus ketika puasa, Yesus lapar Bapak Ibu Saudaraku. Orang kalau di padang gurun lebih cepat lapar, lebih cepat haus, ya, lebih cepat haus daripada lapar. Tetapi karena sudah 40 hari, Yesus lapar. Sudah puasa, ada yang puasa 40 hari di tempat ini Bapak Ibu? Di tempat kami beberapa waktu lalu. Saya himbau kepada jemaat untuk melakukan puasa. Ya. Tetapi karena puasanya mandiri Bapak Ibu ya. Puasa di rumah masing-masing. Saya bilang begini. Saya bagi, ada yang bisa puasa 3 jam silakan, 6 jam silakan, 9 jam silakan, 12 jam silakan. Kenapa? Karena kalau anak muda masih kuat Bapak Ibu.
opa-oma atau yang dewasa ke atas. Biasanya sudah asam lambung Bapak Ibu Saudara ya. Jadi hamba Tuhan harus berhikmat juga. Kecuali kita melakukan puasa dalam komunitas ketika kita ke puncak. Ya, kita sama-sama ke puncak, kita sepakat, oke, kita puasa 10 jam. Nah, saya juga bilang ke mereka, kepada Bapak Ibu di tempat kami, kalau ada yang mungkin haus, ya nggak apa-apa, minum aja. Karena Alkitab katakan, maka laparlah Yesus. Bukan hauslah Yesus, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau nggak kuat, kalau udah puasa 3 jam nggak kuat, ya silakan minum. Tapi jangan minum 1 liter Bapak Ibu Saudaraku, hanya untuk membasahi tenggorokan kita. Nah, puasa tujuannya untuk apa Bapak Ibu Saudaraku? Supaya kita bisa menaklukkan keinginan daging kita. Supaya kita bisa ada terobosan yang Tuhan berikan bagi kita. Makanya Yesus puasa. Karena kalau ada kemungkinan kalau Yesus nggak puasa, tantangan yang dia hadapi adalah iblis, Bapak Ibu Saudaraku. Iblis bukan hanya bapak si jahat, tetapi iblis juga adalah dia tahu firman Tuhan. Makanya dikatakan begini, ujian yang pertama adalah ujian kebutuhan. Kebutuhan atau juga ujian materi Bapak Ibu Saudaraku. Pernah nggak kita lihat dalam kehidupan kita hari-hari ini? Banyak orang meninggalkan Yesus. Kenapa? Hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Nggak usah kaget. Kenapa? Karena iblis sudah menawarkan itu kepada Yesus. Karena iblis tahu kebutuhan utama manusia, Bapak Ibu Saudara, adalah makan dan minum. Inilah yang iblis tawarkan kepada Yesus. Kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Jadi dalam sepanjang kehidupan kita sebagai orang percaya, ujian ini selalu ada dalam kehidupan kita. Ujian kebutuhan. Makanya jangan heran. Ada orang-orang yang tinggalkan Yesus hanya untuk sesuap nasi, Bapak Ibu Saudara. Ada orang-orang yang tinggalkan Yesus hanya untuk kebutuhan utama dalam kehidupannya. Makanan, minuman, pakaian. Tetapi sebagai orang percaya, harusnya kita bisa melewati ujian ini. Amin. Coba kita buka firman Tuhan. Coba kita buka bersama dalam 1 Timotius pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. 1 Timotius pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Ya, 1 Timotius pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Kalau di tempat kami Bapak Ibu Saudaraku, kalau saya berkhotbah biasanya istri di samping. Jadi kalau hamba Tuhan kalau saking seriusnya khotbah suka lupa waktu Bapak Ibu. Jadi istri biasanya kasih kode begini-begini ya. Tapi kalau saya nggak dia ke belakang begini-begini. Kayak anak-anak sekarang ya, velocity mereka buat konten-konten. Tapi yang udah generasi ke atas nggak usah ikut Bapak Ibu. Bisa kita sakit pinggang. Kenapa? Karena banyak jingkrak-jingkraknya. 1 Timotius pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Coba saya buka di Alkitab manual, Alkitab elektronik saya. 1 Timotius pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Di sini dikatakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Berarti Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagi kita orang percaya, selagi ada makanan yang kita makan, ada minuman yang kita minum, ada pakaian yang kita makan, cukup Bapak Ibu Saudaraku. Itu adalah standar bagi kita orang percaya. Makanya waktu iblis menawarkan ini kepada Yesus, aman, Yesus bisa melewatinya dengan baik. Saya percaya sebagai kita orang percaya pun, kita akan melewati ini dengan baik. Ini standar kita orang percaya. Gaya hidup kita orang percaya. Kalau punya makanan, punya pakaian, punya minuman, cukup Bapak Ibu Saudara. Saya percaya semua di sini punya makanan, punya minuman, punya pakaian. Amin. Itu cukup. Makanya dikatakan di ayat sebelumnya begini. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia. Dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Jadi ada lagunya. Ku tak membawa
apapun juga. Ya, stop sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Nanti kalau saya nyanyi terus, waktu saya selesai. Ini baru ujian yang pertama soalnya. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku, asal ada makanan, pakaian, minuman cukup. Itu adalah standar kita orang percaya. Nggak usah ditambah-tambahkan lagi hal yang lain. Nggak usah harus tambah, ada mobil, ada motor, ada rumah. Itu nanti Tuhan berikan ketika Tuhan memberikan kita kekuatan untuk kita bekerja Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita akan sampai kepada kebutuhan yang bukan utama itu. Tetapi yang paling utama, asal ada makanan, pakaian, cukup, minuman, cukup. Itu standar hidup kita orang percaya. Itu gaya hidup kita orang percaya. Tapi kalau ada di luar itu bukan gaya hidup kita orang percaya. Itu mereka menambahkan sendiri. Supaya apa? Supaya kita tahu. Kita bisa melewati ujian kebutuhan ini dengan baik. Karena kalau ujian kebutuhan ini ditambah di luar makanan, minuman, pakaian Bapak Ibu Saudaraku, kita akan susah untuk melewati ujian ini. Makanya Yesus katakan di firman-Nya, asal ada makanan, asal ada minuman, cukup. Inilah yang harus kita pegang kuat sebagai orang percaya. Supaya apa? Supaya kita bisa melewati ujian kebutuhan. Jangan sampai kebutuhan kita membawa kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai kebutuhan membawa kita keluar dari Tuhan. Jangan sampai kebutuhan membawa kita, Bapak Ibu Saudaraku, melupakan Tuhan. Membawa kita tidak percaya kepada Tuhan. Ini adalah hal yang sangat sederhana. Tetapi kita harus pegang kuat sebagai orang percaya. Dan yang kedua, ujian yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, ujian kekuasaan. Coba kita buka dalam 1 Lukas pada pasal yang keempat, ayat 6 dan 7. Yang kedua adalah ujian kekuasaan. Ayat 6 dan 7 saya bacakan bagi kita. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ujian yang pertama adalah ujian kebutuhan. Tetapi supaya kita bisa melewati ujian ini dengan baik, kita punya ayat pegangan, 1 Timotius 6 ayat 8. Asal ada makanan, asal ada pakaian, ya ditambah minuman cukup. Tetapi ujian yang kedua adalah ujian kekuasaan. Nah, iblis menawarkan kekuasaan kepada Yesus. Ya, sebenarnya iblis salah orang, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, iblis menawarkan kekuasaan kepada Yesus supaya dia bisa menguasai seluruh dunia. Yesus harus menyembah kepada Tuhan. Makanya kalau kita melihat Bapak Ibu Saudaraku, hari-hari ini banyak orang mau mencari kuasa. Banyak orang yang mau punya otoritas. Mereka bukan mencari Tuhan, tapi mereka cari hantu, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena itu jalan pintas supaya mereka memiliki kekuasaan. Kekuasaan maksudnya begini. Kekuasaan artinya begini, ketika kita ada di suatu tempat, kita bisa punya pengaruh di tempat itu. Ketika Bapak Ibu ada di pekerjaan, Bapak Ibu punya jabatan, Bapak Ibu punya pengaruh di tempat tersebut. Itulah yang disebut sebagai kekuasaan. Tetapi ingat baik, kekuasaan nggak mudah Bapak Ibu Saudaraku. Ya, semakin pohon tinggi berarti anginnya semakin kencang. Bapak Ibu, coba kita buka dalam 2 Samuel. Mari bersama saya kita buka dalam 2 Samuel pada pasal yang ke-11 ayat 2 dan 3. 2 Samuel pada pasal yang ke-11 ayat 2 dan 3. Oh, sudah jadi ya medianya. Dikatakan begini, sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya, ayat yang ketiga. Lalu Daud menyuruh orang bertanya kepadanya tentang perempuan itu
dan berkata itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Bapak Ibu Saudaraku, waktu itu Daud sudah menjadi raja. Tetapi Daud nggak ikut peperangan. Daud lagi jalan santai, jalan sore, petang, sore hari Bapak Ibu, ya di atas istana. Ingat, kekuasaan Daud di atas. Lagi santai, jalan santai. Kemudian Daud intip orang Bapak Ibu Saudaraku. Ini yang nggak benar. Daud mengintip orang yang sedang mandi. Dan apa yang terjadi? Daud jatuh ke dalam pencobaan. Artinya Daud jatuh ke dalam dia mengambil istri orang. Kita melihat ternyata kekuasaan, ujian kekuasaan, kalau nggak dipakai untuk hal yang benar Bapak Ibu Saudaraku, itu bisa mendatangkan celaka. Tetapi kalau kita punya kekuasaan, kita punya pengaruh di tempat kita punya pengaruh di tempat kerja kita punya pengaruh di tempat komunitas kita, kalau kita pakai dengan hal yang baik, Bapak Ibu Saudaraku, itu akan jadi berkat. Kita kalau punya, makanya kalau di dalam rumah tangga Bapak Ibu Saudaraku, ya harus dipelajari baik. Hari-hari ini banyak standar rumah tangga yang berubah. Kenapa? Karena banyak sosial media yang mulai menyerang. Makanya tugas hamba Tuhan makin berat hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Di TikTok banyak hal yang berubah Bapak Ibu Saudara. Ya, married is scary. Makanya banyak anak muda yang gak nikah Bapak Ibu. Kenapa? Karena dibilang married is scary. Boleh bahasa Inggris Bapak Ibu? Biar khotbah saya agak keren sedikit ya. Ya. Dibilang pernikahan itu menakutkan. Coba kita buka Kolose pada pasal yang ketiga. Kolose pada pasal yang ketiga bicara mengenai rumah tangga. Ayat di sini dikatakan Kolose pada pasal yang ketiga. Ya, Kolose pada pasal yang ketiga ayat 16. Saya buka di handphone saya Bapak Ibu. Kolose pada pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Ya, ayat yang ke-18. Nah, mari kita tahu supaya apa hubungan ke keluarga Kristen. Supaya pernikahan itu bukanlah hal yang menakutkan. Tetapi pernikahan itu adalah hal yang membahagiakan. Kolose pada pasal yang ketiga, ayat 18 dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, supaya pernikahan itu bukanlah hal yang menakutkan, kita harus tahu dulu aturannya. Kita harus tahu dulu caranya. Dan Alkitab memberikan cara itu kepada kita. Dikatakan begini, istri tunduk kepada suami dan suami mengasihi istri. Kalau ini dilakukan terus-menerus Bapak Ibu Saudaraku, rumah tangga bukanlah hal yang menakutkan. Tetapi rumah tangga adalah hal yang membahagiakan. Makanya dengar baik ibu-ibu, seberapa tinggi apapun jabatan, seberapa besar apapun penghasilan, tetap tunduk sama suami. Amin ibu-ibu. Ibu-ibu di mana nih? Yang belum nikah nggak usah amin, Bapak Ibu ya. Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu. Apapun, setinggi apapun jabatan, sebesar apapun pengaruh, tetap tunduk sama suami. Dan suami-suami dikatakan begini di ayat 19. Kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Karena biasanya Bapak Ibu Saudara, bapak-bapak cenderung akan kasar sama istri. Kenapa? Karena istri perkataannya sangat banyak dalam sehari Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kalau telinganya sudah panas, suka kasar terhadap istri. Tapi kalau kita tahu caranya, kita tahu aturannya, bapak-bapak akan sabar. Makanya pernah Bapak Ibu di Facebook ada yang bertanya kepada saya. Ada yang bertanya, Bang mau tanya dong. Tanya apa? Saya kan mau nikah. Minta bimbingan. Bapak Ibu Saudara, saya baru nikah waktu itu 2 tahun. Saya kan bukan orang-orang yang jago dalam pernikahan. Oh tapi nggak apa-apa Bang, apa yang Tuhan kasih aja. Oke. Dan kemudian saya belajar Bapak Ibu Saudaraku. Saya bilang begini, kekuatan pria itu terletak di hatinya. Tetapi kekuatan wanita itu terletak di mulutnya Bapak Ibu Saudaraku.
Jadi kalau semakin banyak ibu-ibu berkata-kata, karena satu hari 25.000 kata, semakin sabar. Kenapa? Kuatnya di hati. Makanya sabar Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau ada bapak-bapak yang gak sabar, ayat yang ke-19 tadi, dia bisa berlaku kasar terhadap istrinya. Dia gak bisa mengasihi istrinya. Perkara cuman bahasa, perkataan. Makanya ibu-ibu sehari perkataannya banyak, sabar. Kekuatan ada di hati. Tapi ibu-ibu kekuatannya ada di mulut. Makanya ibu-ibu, Bapak Ibu Saudaraku, mereka bisa melakukan banyak hal. Multitasking. Kenapa? Karena lewat perkataan mereka, banyak hal bisa dikerjakan dengan baik. Tapi hati-hati. Karena ibu-ibu bisa multitasking. Biasanya kalau bawa motor, sen kiri, belok kanan. Saya pernah olahraga di satu komplek mall. Kemudian ada ibu-ibu, ya masih muda lah. Saya mau menyeberang, akan ada pertigaan Bapak Ibu ya. Saya mau menyeberang, dia sen kiri. Saya pas mau melangkah, saya berhenti dulu. Kenapa? Oh ini ibu-ibu, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak mau melangkah. Ternyata benar. Pas saya berhenti, sen kiri, belok kanan, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi nggak apa-apa. Tapi ibu-ibu di tempat ini harus bertobat, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena yang bawa kendaraan di belakangnya bisa salah persepsi. Bisa terjadi banyak kecelakaan. Kenapa? Karena perkara sen. Jadi kalau kita memahami aturan rumah tangga dengan baik, maka pernikahan bukanlah sesuatu yang menakutkan, tetapi pernikahan adalah hal yang membahagiakan. Amin. Makanya yang ada di sosial media harus dilawan dengan firman Tuhan. Ada satu hal yang saya suka dari orang-orang zaman dulu. Opa oma kita bilang begini. Kalau salah paham, jangan di depan anak. Karena kalau anak lihat, itu akan jadi hal yang gak bagus dan mereka akan takut untuk menikah, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, kenapa pernikahan itu sesuatu yang menakutkan hari-hari ini? Karena pengalaman pribadi orang lain yang mereka bawa ke sosial media. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita harus lawan dengan firman Tuhan. Amin. Makanya baca Alkitab, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi semua yang terkenal di sosial media, kita bisa lawan dengan firman Tuhan. Amin. Ada satu lagi. Dikatakan begini. Ipar adalah maut. Sewaktu saya dengar itu, jujur saya, karena sebagai hamba Tuhan, pengalaman berat ini. Pengalaman pribadi di belakang Bapak Ibu ya. Waktu saya dengar itu Bapak Ibu Saudaraku sebagai hamba Tuhan, kita kan harus memberikan makanan rohani bagi jemaat. Kemudian saya pelajari Alkitab. Coba kita buka. Kita selesaikan ini dulu. Biar khotbahnya keren hari ini. Rut pada pasal yang pertama ayat yang ke-16. Media boleh bantu saya? Rut pada pasal yang pertama ayat yang ke-16. Dikatakan begini. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan ayat yang ke-17. Coba. Di mana engkau mati aku pun mati. Mati di sana dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau. Selain daripada maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Rut menikahi anak dari Naomi. Ya, ada Kilion dan Maklon. Bapak Ibu Saudaraku, Rut dan Naomi. Dan ketika kedua anak Naomi meninggal, mereka disuruh pulang kembali ke Moab. Karena Naomi mau pulang kembali ke Bethlehem. Karena pada saat itu Naomi merantau di daerah Moab, Bapak Ibu Saudaraku. Dan Rut nggak mau pulang. Ingat baik, pada zaman perjanjian lama, setiap bangsa punya Allahnya masing-masing. Orang Moab punya Allahnya, orang Israel punya Allah, orang Amon punya Allah. Dan makanya Naomi menyuruh kembalilah kepada bangsamu dan Allahmu. Tetapi apa yang terjadi? Rut nggak mau kembali, Bapak Ibu Saudaraku. Ingat baik, Rut adalah ipar. Ya, dia juga berstatus ipar, Bapak Ibu Saudara, di keluarga besar Naomi. Artinya anak Rut yang laki-laki adalah juga ipar dari keluarga besar Rut. Dengar baik. Saya menikahi istri saya. Saya adalah ipar di keluarga istri saya. Bapak Ibu bisa tangkap? Istri saya adalah ipar di keluarga saya. Berarti kalau ipar adalah maut, kita semua maut, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena kita adalah ipar di keluarga ya pasangan kita. Makanya waktu saya membaca ayat ini,
Kemudian Ruth, Bapak Ibu Saudaraku, dia mengambil satu iman yang luar biasa. Di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Di mana engkau ada, di situ aku ada. Di mana Allahmu, di situ Allahku. Dari situ ternyata saya belajar, ipar bukanlah maut. Bagi yang bilang ipar bukanlah maut, masalahnya nggak diselesaikan Bapak Ibu Saudara. Tetapi justru ipar adalah berkat. Amin. Makanya yang punya kok nggak ada yang amin Bapak Ibu Saudara. Semua punya masalah dengan ipar di tempat ini, diselesaikan. Puji Tuhan Opung. Jadi ipar bukanlah maut, tetapi ipar adalah berkat. Kalau ada masalah, diselesaikan dengan baik. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, kita tugas dari kami hamba Tuhan hari-hari ini harus menangkal banyak hal di sosial media. Mungkin bagi orang yang, wah ini keren, ini kita harus ikut, ini bagus. Tetapi justru itu bisa mencuci otak banyak orang. Dan banyak orang akan takut menikah. Kenapa? Karena dibilang pernikahan menakutkan. Padahal dalam pernikahan Kristen itu membahagiakan. Amin. Ipar dalam Kristen bukanlah maut. Tetapi ipar dalam Kristen itu adalah berkat. Amin. Jadi yang kedua, ujian kekuasaan artinya dimanapun kekuasaan bicara mengenai pengaruh Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kita harus punya pengaruh. Di rumah tangga, bapak-bapak punya pengaruh. Dia menjadi kepala rumah tangga. Istri tunduk sama suami. Suami mengasihi istri. Tidak berlaku kasar kepada istri. Maka keluarga akan ada pengaruh dalam keluarga itu. Akan ada hal-hal yang baik dalam keluarga. Makanya jangan menyerah dengan rumah tangga. Amin. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun persoalan yang terjadi dalam rumah tangga, jangan pernah menyerah Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu punya mentor rohani, diseringkan. Datang kepada mentor rohani. Datang kepada pembimbing rohani. Supaya memberikan jalan keluar ketika ada masalah. Kenapa? Karena iblis mau ujian kekuasaan ini atau ujian pengaruh ini bisa menghancurkan banyak orang. Tapi kalau kita paham Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita tahu, kalau kita paham dengan baik, kita bisa melewati ujian kekuasaan ini. Kita punya pengaruh dimulai dari rumah tangga kita. Amin. Jadi yang pertama tadi, ujian yang pertama adalah ujian kebutuhan. Dan yang kedua adalah ujian kekuasaan. Saya ingat baik ketika saya khotbah di tempat ini, kalau saya bilang ada 3 berarti 3 Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga dan yang terakhir adalah ujian kesombongan. Coba kita buka di ayat yang ke-9. Lukas pada pasal yang keempat, ayat yang ke-9. Di sini dikatakan, ketika iblis atau ketika ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia atau Yesus di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Bapak Ibu Saudaraku, ujian yang ketiga adalah ujian kesombongan. Iblis tahu ketika Yesus jatuh dari bubungan atau menara, atap Bapak Ibu Saudaraku, atap paling tinggi di bait Allah. Ketika Yesus menjatuhkan dirinya ke bawah dan Yesus nggak terluka atau Yesus nggak meninggal Bapak Ibu, maka pada saat itu orang-orang akan membawa Yesus menjadi Mesias. Bukan Mesias dalam artian Mesias secara politik Bapak Ibu Saudaraku. Menjadikannya sebagai raja bangsa Israel. Dan Yesus tahu maksud dari iblis. Yesus nggak mau masuk dalam jebakan iblis. Makanya di ayat yang ke-10 dikatakan, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau. Di ayat yang ke-12 Yesus katakan, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara, dengar baik, pertempuran Yesus dan iblis itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena saling serang ayat Bapak Ibu Saudara. Yesus tahu ayat, iblis tahu ayat. Sehingga pada akhirnya Yesus bisa memenangkan ujian kesombongan ini. Yesus tahu maksud iblis. Yesus nggak mau masuk dalam jebakan iblis. Bapak Ibu Saudara ingat baik. Kalau kita nggak membaca Alkitab,
Kalau kita nggak membaca Alkitab setiap hari, kita bisa masuk dalam ujian atau jebakan iblis. Kenapa? Karena kalau kita baca Alkitab setiap hari, Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui firman yang kita baca, Bapak Ibu. Amin. Makanya firman itu, kalau kata itu disebut sebagai logos. Ya, firman atau perkataan yang kita baca disebut sebagai logos. Tapi ketika kita baca, kayaknya firman ini buat saya ya. Kayaknya firman ini pas buat saya. Itu firman itu akan jadi namanya rema, Bapak Ibu Saudara. Firman itu akan mau mengubah hidup kita. Cocok sama apa yang menjadi pergumulan kita. Dan kemudian ketika menjadi rema, kita percaya bahwa firman itu mau mengubah hidup kita. Dan kemudian kita bertindak. Dengar baik Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita nggak lengkapi hidup kita dengan baca firman Tuhan setiap hari, mau itu 5 pasal per hari, 1 pasal per hari, iblis akan membawa kita kepada banyak jebakan. Iblis akan membawa kita untuk kita nggak bisa menaklukkan ujian kita. Baik itu ujian kebutuhan, baik itu ujian kekuasaan, bahkan juga ujian kesombongan. Makanya kalau orang percaya, kalau Tuhan sudah buat hidupnya semakin hari, level ekonominya naik. Dengar baik, jangan pernah melupakan Tuhan. Amin. Jangan pernah. Kenapa? Karena kalau kita bisa maju, karena Tuhan memberikan kita kekuatan, Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita bisa sampai kepada level ekonomi kita hari ini. Makanya semakin naik level ekonomi kita, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jadi mau kita tinggal di kos, tinggal di kontrakan, kita tinggal di rumah pribadi, tetap datang kepada Tuhan, tetap setia mencari Tuhan. Tetap, walaupun di rumah kita pakai kipas angin, kita pakai AC atau apapun Bapak Ibu Saudaraku, tetap datang kepada Tuhan. Jangan sampai karena level ekonomi kita sudah naik, kita sudah nyaman, kita sombong Bapak Ibu Saudaraku, dan kita melupakan Tuhan. Kita lupa diri. Kenapa? Kita pikir apa yang kita punya bukan karena Tuhan, tetapi karena kemampuan kita. Makanya firman Tuhan meneguhkan kita hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kita di hari ini. Ya, supaya kita bisa melewati ujian itu dengan baik. Ada 3 ujian bagi kita orang percaya. Ujian kebutuhan. Itu akan terjadi terus menerus. Makanya nggak usah heran. Ada orang-orang yang meninggalkan Tuhan hari-hari ini hanya untuk sesuap nasi, Bapak Ibu Saudara. Nggak usah heran. Ada orang-orang yang meninggalkan Tuhan hari ini supaya dia makin terkenal. Nggak usah heran banyak orang meninggalkan Tuhan hari ini supaya dia punya kekuasaan, supaya dia punya pengaruh, supaya dia punya kekayaan, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi ingat baik, menjelang momen Jumat Agung atau Paskah yang akan kita masuk di bulan April, ingat baik, jangan pernah tinggalkan Tuhan untuk apapun. Amin. Apapun itu, supaya kita bisa melewati ujian ini dengan baik. Ujian kebutuhan, ujian kekuasaan, dan juga ujian kesombongan. Jangan pernah lupakan Tuhan. Bahkan jangan pernah kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, Bapak Ibu Saudara. Makanya puji nama Tuhan, kita bersyukur kita diingatkan hari ini supaya kita bersama-sama melewati 3 ujian ini. Tapi yang penting, mari bekali diri kita dengan firman Tuhan. Baca Alkitab setiap hari. Mau 1 pasal, mau 5 pasal. Tetap dilakukan setiap hari. Supaya apa? Supaya kita punya senjata rohani melawan tipu muslihat iblis. Karena tiap hari ada jebakan iblis bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa.